kan PSI ingin menjadi partai yang mencoba memberikan hal yang mungkin agak baru, agak beda gitu ya. Termasuk terus belajar dari misalnya partai-partai lebih besar. Orang yang berpolitik itu harus punya panggilan untuk berpolitik gitu. Karena kalau dia punya panggilan, dia akan melayani dan dia juga akan bersih. PSI udah pernah ikut pemilu. Jadi kalau dulu mungkin kita tanda kutip agak keras berkomentar sebelum menjadi memegang kekuasaan lah ya, meskipun dengan skala yang jauh lebih kecil dibanding abang saya, Bang Masinton, termasuk partai PDI Perjuangan. Tetapi kita udah mulai melihat realita politik. Nah, kembali soal kepercayaan terhadap partai politik, itu memang PR besar untuk seluruh partai. PSI pun termasuk. Harapannya kita adalah kan PSI ingin menjadi partai yang mencoba memberikan hal yang mungkin agak baru, agak beda gitu ya. Termasuk terus belajar dari misalnya partai-partai lebih besar, PDIP, Gerindra dan semuanya. Nah, tapi kata kunci PSI itu kan sebenarnya adalah politik yang melayani, politik yang bersih. Jadi PSI selalu yakin orang yang berpolitik itu harus punya panggilan untuk berpolitik gitu. Karena kalau dia punya panggilan, dia akan melayani dan dia juga akan bersih. Nah, dan kita yakin juga kalau semua partai politik itu mempraktekkan ini secara konsisten, politik yang melayani dan bersih, dan sudah disampaikan tadi oleh Bang Masinton, mengadvokasi masyarakat, memberikan bantuan-bantuan itu kan melayani masyarakat. Nah, kalau ini konsisten, kita semua gerak serempak, pasti kepercayaan publik terhadap partai politik akan meningkat. Itu sebenarnya. Dan setelah PSI menjalani kontestasi pemilu baru satu kali, kita langsung melihat yang paling penting sebenarnya adalah caleg-caleg sebenarnya. Karena tadi komponen-komponen mengadu kepada partai yang akan menerima itu biasanya caleg, meskipun nggak selalu ya. Kadang-kadang kan ada yang langsung masyarakat datang ke kantor partai, tapi kan biasanya akan melihatnya langsung ke caleg pada saat caleg lagi reses, turun ke bawah, lalu ketemu, lalu masyarakat mengadu, itu kan yang paling sering caleg. Nah, jadi proses rekrutmen terhadap caleg untuk memastikan kualitas caleg itu bisa sejalan dengan indeks kepercayaan partai politik itu menjadi penting. Itu aspek pertama soal caleg. Tapi ini akan terhubung dengan aspek berikutnya yang agak krusial menurut kami PSI setelah menjalani apa? Pendanaan partai politik, pendanaan politik. Kita berharap dan semakin sini semakin bagus ya, tren donasi dari negara terhadap partai politik meningkat dan itu akan semakin bagus sebenarnya. Jadi partai politik akan lebih sehat keuangannya. Tapi ini akan menjadi masalah telur dan ayam. Mana dulu, apakah partai harus optimal bersih dulu baru didanai negara atau justru sebaliknya didanai supaya lebih sehat keuangannya. Ini diskusi telur dengan ayam, chicken and egg, problemnya kita akan tahu hasilnya seperti apa. Tetapi apabila pendanaan lebih sehat, artinya partai-partai politik juga tidak memberikan seperti tiket, kayak berjualan tiket untuk caleg-caleg. Caleg-caleg yang di luar tadi, caleg-caleg yang tidak melayani, caleg-caleg tidak bersih gitu. Jadi itu sih kayaknya dua aspek yang terpenting dari sisi partai politik untuk menanggapi capture data soal kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia. Dan aspek ketiga, sesudah caleg itu terpilih, harus ada mekanisme di mana kalau memang tidak perform, bahkan sudah mulai tidak bersih, tanpa harus menunggu putusan pengadilan pun, itu kita berhentikan. Dan PSI sudah lakukan itu menjadi ujian kami ke depan sebagai partai yang masih sangat baru. Paling itu aja tanggapan singkat saya, semoga aman kan ya? Aman ya? Aman, Oke, aman. ya, terima kasih. Kita semua itu sepakat pragmatisme politik uang itu ya ada lah, kayak kentut kayak duren lah, pokoknya ada tapi di mana nggak tahu lah itu. NPWP. Pengamatan singkat kami ini berpolitik baru berapa tahun, memang masalah supply demand juga. Isu supply tadi saya sampaikan bahwa soal caleg, kalau rekrutmen caleg kita asal-asalan, kualitas calegnya buruk, tapi yang dikasih tiket cuma caleg bermodal,
ya mikirnya balik modal. Ini kan supply-nya udah berantakan nih. Nah, demand-nya adalah masyarakat yang tiap hari ada masalah perut, mencari apa ya realita lah, ibaratnya ya lu datang ngasih gue duit pasti gue ambil kan gitu. Jadi tapi menurut saya perangkatnya udah ada sebenarnya Bawaslu misalkan. Tapi pernah gak sih sekarang Bawaslu betul-betul ada operasi yang menangkap orang politik uang yang betul-betul masif? Kan gak ada juga. Masa sih Republik segini gede gak ada, nih juga tantangan sebenarnya ke Bawaslu. Kalau Bawaslu betul-betul konsekuen menjalankan ini semua, masyarakat juga takut kok terima duit, dan caleg yang tanda kutip suplainya buruk tadi juga takut kok ngasih. Nah kalau ini 1 election cycle, 2 election cycle berjalan 3 kali, wah akan lebih sehat, lebih programatik, tidak NPWP. Artinya dan pendanaan partai makin bagus dari negara dibantu juga, caleg-caleg yang masuk emang modal program, bukan modal oh gue anaknya ini, oh gue udah tambang ini, oh gue udah sawit ini. Jadi akan lebih sehat. Ini PR kita semua, bener kata Bang Masinton, semoga akan lebih baik. Dan terakhir soal tadi kepercayaan partai politik, ada hal yang menarik di survei Indopol, saluran aspirasi utama. Yang paling jadi saluran aspirasi pemerintah desa, nggak ada partai politik. Ketua RT harusnya nggak partai politik. Ketiga tokoh masyarakat, tokoh agama juga bukan partai politik. Barulah pemerintah kota sama partai politik. Jadi partai politik ini sebenarnya masih agak jauh dari yang saluran paling dipercaya. Jadi kanal tadi agregasi masyarakatnya itu belum terjadi secara maksimal oleh partai politik. Kenapa? Kalau hipotesis saya pribadi itu tadi, karena masih terlalu pragmatis di luaran sana. Kalau Bang Masinton saya percaya betul, tapi di luaran sana kayaknya nggak seidealis Bang Masinton, banyak yang betul. Jadi konsepnya udah kayak beli putus. Gue datang ke lu sekarang, gue kasih lo uang, selesai ya. Lu dapet yang lu mau, gue dapet yang gue mau. Gue dapetnya kekuasaan dengan pengen balik modal. Jadi masyarakat abis itu mau ngadu SMS WA udah nggak dibalas lagi karena udah beli putus. Nah ini kembali ke tadi, ujung-ujungnya nih masalah kita soal pendanaan dan uang. Mudah-mudahan lebih baik. Demikian, terima kasih.